Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Faqala 'aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulul karim. Hadirin teman-teman lebih ini sudah seru lebih hadir. Apa begitu apa sih ini saya? Pas begitu ini. Alhamdulillah. Pada syukur mengajar pembagian kalori secara jannah Allah Ta'ala. Anukah bila lagi ayomnya engkau tak hadir isi walang pulung si jurufa tidak yang berguna tidaknya almarhumah adanya teman-teman kita pangadi wahidah. Mudah-mudahan setiap kalam-kalam doa yang terucap dari mulut kita ini kelak menjadi asbab Allah terangi kubur beliau, Allah angkat siksa kubur beliau, Allah lapangkan kuburnya, amin. Kita semua bersaksi Pak Bu bahwa sesungguhnya beliau orang baik. Sebab ini ternyata DC tidak mungkin hadir lagi di dalam dari omong ini macam apa lima kata kata saya tahu itu betul betul majalah ada sifatnya. Nah ini alhamdulillah beliau orang baik. Mari kita bersalawat serta mengirimkan salam kepada sosok manusia yang paling kita rindukan pertemuannya kelak nanti di akhirat. Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lama hidupnya di dunia. 63 tahun, Bu. 63 tahun hidup beliau. Ternyata jemaah sekalian, tidak satu pun ada anggota tubuhnya pernah tersentuh dengan maksiat. Bayangkan 63 tahun. Ya roti mana Nabi kalian kena beli. Ini kena cari kerjaan tahu. Kira-kira di kondisi dia deh. Mampukah kira-kira mulut ini menahan? Jangankan 63 tahun. Kira-kira seminggu nah. Jadi cari kerjaan tahu. Luar biasa. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di pertemuan kita di malam yang ketiga ini mengawali takziah kita. Sabak may kama papulaan demat kadai. Sungguh betapa luar biasa beruntungnya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Pada cing amatinan na Pak. Beliau meninggal dalam keadaan asbabnya sakit. Bagi orang-orang beriman kepada Allah, ya Allah saya dicoba. Maka tentu
Tapi bahan ni maka deh. Ikaw katawi sa surah malabik kung ihadad di gagaatan na pangalatan na sangadik na nabita. Di naman doon sa lori sa sirajan na pangalatan. Maka jamaah sekalian. Kalau ada manusia yang dibiarkan oleh Allah terus terjerumus dalam dosa dan maksiat, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mesti hati-hati kita. Yuk. Kalau ada manusia yang dibiarkan oleh Allah terjerumus dalam maksiat, ternyata tidak sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa gembira, Pak Bu. Sebab boleh jadi ini adalah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebabkan almarhumah asbabnya adalah sakit. Beliau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disayang dari Allah taala, disesak-sesak mituni ulo napayalah sebab dipujilah ada ini sisi raja nama Allah ta'ala. Maka barangkali sakitnya itu adalah penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu menjadi beban pikiran bagi kita semua. Oh, kalau kita berkaca pada alim ulama, barangkali pemerintahan dari kemilu mati hampir rata-rata malah saya Allah, karena Allah maha rindu. Jamaah sekalian, dan memang kalau kita baca dalam akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini dalam ilmu nahwu diawali dengan harfun nida. Maknanya wahai. Kalau ada panggilan tentu ada orang yang dipanggil. Namanya munada. Rakutanana salah surah melebihi hadir. Agak iya sinin narupatu di mana di sisi raja pengelatan itu jenda iya. Tentu tidak demikian. Tapi ternyata jemaah sekalian, hanya segelintir orang yang dipanggil oleh Allah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs al-mutmainnah. Yang dibaca di dalam Al-Quran terjemahan nafs al-mutmainnah maknanya adalah jiwa yang tenang. Tentu ini adalah mimpi besar kita, Bu. Maka ternyata kami itu ada yang dari Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua, wahai pengajian Anda, irji'i li sulimai, ia tulino temaka gelona bulata naik kita di onro maradeta. Irji'i engka onro na tarona ki Allah Ta'ala jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dibandingkan rumah yang kita tempati di dunia. Ila rabbik, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Ya terus ada tembaga di ngaji almarhumah. Tetapi yakinlah jemaah sekalian, Allah jauh lebih mencintai dibandingkan kita, dibandingkan dengan anak-anak beliau. Ya, di dunia ini kadang-kali ditumikan aku bola aku ini aku anakku laki-ku itu penyakit yang sangat luar biasa dahsyat. Mengakui sesuatu yang bukan milik kita pasti sakit, Pak. Yang kumiliki motor dipakai matu lili, tiba-tiba lagi mapunai, apa tidak sakit, Pak? Tentu sakit. Maka yang harus sabarnya di dalam aku hamba lebih. Tarampi po na tayo. Ang
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kadang-kala mudah terucap dari mulut. Tapi mari kita petakan jamaah sekalian. Kalimat ini diawali dengan huruf inna, disambung dengan dhamir nahnu, akibat wangi sesungguhnya kami. Lillah, ada huruf lam, lamnya maknanya kepunyaan. Lillah, apa dengan nama Allah Ta'ala. Maka seluruh yang melekat dalam tubuh kita sesungguhnya lillah. Orang tua lillah, istri lillah, lakita lillah, wijata lillah. Itu berarti pinjaman, Pak. Indra berarti melu di wajah. Bayangkan, Pak. Yuk ini perisa-perisa dari nama pamuli capak aja itu capak bulu. Kira-kira si agan Indra melu di wajah. Nah, ternyata seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah pun tidak pernah minta dibayar satu peser pun. Adakah dalam dalil Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk membayar nikmat Allah? Tidak ada. Tapi Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Sebab apapun dan nanti Allah Ta'ala, maka mesti disiapkan oleh li sabinun di sisi arah jannah Allah Ta'ala. Makum itu ni roto doa. Begitulah keadaan manusia. Maka kematian itu berdialog dengan kita Bapak Ibu sekalian. Setiap saat kematian itu sungguh berbicara dengan kita. Bicara mau. Iku di tengah-tengah otak kali tayi. Si teman-teman nang kemanin ayaknya. Ang kemanin na ayaknya na betul Allah Ta'ala ilan otak kali. Tanda-tanda kematian. Yang untuk tamu lolo. Kadang-kadang ko di tengah-tengah itu mau igalo kita. Menutup Pak. Yung kumenda yung umur 30, 40, 50 tahun. Macam ini kadang-kadang tak begitu mabuti si bawah melutok. Dan ini ayat nih. Ayat dari Allah. Ini tanda kematian. Betapa melolong kadang-kala wajah kita mageteman. Ini pun nanti 50 tahun ya hasil. Kadang-kala kita bawa cambingi. Kadang-kala magutuli macam ini. Ini ayat. Dalam kitab Tanwirul Qulub maka dia berkata innal maridah si teman-teman na iya tu lasay lasa po seperti ini saya litai saya kira-kira lasa digulay apa mulai cerita aja kadang-kadang mapatingin tuwe mindre yaso mapatingin pungi mapatingin cekung-cekungi maka kata alim ulama dalam kitab Tanwirul Qulub si teman-teman na iya tu lasay surat na malaikat maut na kiringan lodi surat dari malaikat maut kira-kira siaga ini surat na malaikat maut ya pun ini maka kadang-kala ada orang yang begitu banyak dikirimkan surat lega ang katutang dinuhin surat kiringan ino ka makutanang kira-kira kung surat ini udah kiringan kira-kira yan ang ka. Kalau surat itu sudah habis dikirimkan, kira-kira siapa yang datang Pak? Tentu malaikat maut. Maka inilah perjalanan manusia bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Jadi kamu makai lebih mencari diriku lagi ku anak-anakku si bindoki. Tetapi sesungguhnya kematian itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Hanya saja kadang-kadang kita terlena dengan perkara dunia. Maka jemaah sekalian, tentu saya tidak ingin berpanjang lebar dalam perkara ini. Saya ingin langsung masuk kepada pokok pembicaraan kita. Bahwa tidak ada mimpi paling besar bagi orang-orang beriman kepada Allah kecuali meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Saya yakin, info ang kamu pagpo nilalang na adi, tentu inilah kalimat yang kita mimpikan. Dan ini tidak mudah. Sebab iblis tidak akan rela kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka iblis akan menebar bala tentaranya. Sarik mengibigan itu mati dalam keadaan aku ada kalimat la ilaha illallah. Kita baca dalam Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dulu ada makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah, makhluk ini mampu berkalam-kalam dengan Allah, mampu berbicara dengan Allah. Makhluk ini disebut dengan Azazil. Tetapi jemaah sekalian, ternyata suatu saat Allah berfirman, qala fabima aghwaytani. Maka dibilisi, ikhwan, bakal kata pesuku lagi surga. Pertama kali dalam neraka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ada huruf lam yang mengawali kalimat ini, maknanya at-taukid, penguat. La'aq'udanna, sungguh kalau ada hambamu anak cucu Adam kelak yang ingin berjalan menuju siratal mustaqim. Siratal mustaqim kadang-kadang kita maknai jalan yang lurus. Hampir, bukan hampir, setiap kita sholat tunggu masa bajati ilau ihdinas siratal mustaqim. Ikhwan, tak boleh lalu kak kasih apa tirun lalu menempuh. Minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi iblis berkata kepada Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kalau ada hambamu yang ingin berjalan menuju siratal mustaqim, la'aq'udanna, may loka tidak lagi. Sering ngomong ini jadi duka. Maka berbuat baik itu berat. Mendengarkan ceramah saja berat. Jauh lebih berat dibandingkan bermaksiat. Butuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, yang harus sabana, kadang-kala si tampil lagi masih di namun pun masih di sila ada toki miseng kadang-kala kita dengarkan azan, kalau mana dituntut dan curi. Iya, kenapa jemaah sekalian? Ini pekerjaan iblis. Apalagi manusia akan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu iblis tidak akan rela. Kenapa tidak rela? Sebab iblis ini Furami Puni di pesuhul di surga ng Allah Ta'ala mayro isapa si bawa sarik mengitama idilalun narana kapatsalan ng Allah Ta'ala. Jadi mencari teman. Maka ternyata di dunia bukan hanya amal jariah, tapi dosa jariah pun ada. Dosa jariah pun ada. Coba sekalian. Pertanyaannya, kira-kira dari mana arahnya iblis menggoda kita? Mulai dari kira-kira bilisi nagoda kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis akan datang menggoda manusia dari arah depan. Iblis pun akan datang dari arah belakang. Iblis pun akan datang dari arah kanan. Iblis pun akan datang dari arah kiri. 4 arah dikuasai oleh iblis. Sarik memengi deyul mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam tafsir Imam At-Tabari oleh Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kalau iblis datang menggoda manusia dari arah depan, itu artinya iblis menutup pandangan manusia agar tidak mampu melihat indahnya kehidupan akhirat. Ilmu itu atau tungan na akhirat sebab natutui mata tabilisi. Kalau tertutup itu artinya bahwa yang kelihatan adalah pandangan semu. Tidak mampu melihat kebahagiaan-kebahagiaan di seberang sebab natutup mata tabilisi. Yang kedua, ya kuna boleh ibilisi boleh diboko.
Itu artinya bahwa iblis menghiasi kehidupan dunia dengan penuh kemewahan. Maka berlakulah ayat Al-Quran, Alhaakum mutakasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan terhadap dunia, lalai kita di hadapan Allah. Itu matul sadar, hatta zurtumul maqabir. Arek utama di otak kita dikirim menuju satu tempat yang bernama alamul barzah, alam kubur. Wih kasih mati tuang apa itu wih. Lontong apa di sumbu tuh wih. Kira-kira begitulah keadaannya. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Tidak apa-apa. Sepanjang melenceng apa dengan melenceng yang kedua. Yang itu sabaklah ditemukan dibilang lupa. Sebab betapapun kekuatan kita untuk mengejar dunia, sungguh dunia tidak akan kita dapat. Sebab kung kita bilang kedua, kung kita logi telu, kung kita logi apa kau kapa di? Kung pemotoran jadi kadang-kadang lo siki dua, malah lo siki berdua, begitulah keadaan hati. Maka jamaah sekalian, saya sering mengibaratkan pada kalau lu menuhi si bapak pasap pamanuhi. Ya pada saat pamanu tahu di mungkin masa sambil malalala. Dan akhirnya itu sempajang, di mungkin kita masa sempajang. Dia mungkin ada di mungkin mampu dimedicing. Ya mampu dilungi manuta. Semakin kita kejar semakin jauh dia, kada dilungi kada memilih. Dia mungkin ada belum tentu mampu dimedicing. Dan akhirnya itu sempajang tolong tuh. Membela menunggu. Kira-kira begitulah keadaannya dunia. Maka itulah sebabnya jemaah sekalian. Ketika iblis menghiasi dunia dengan penuh kemewahan, maka dunia menabur benih-benih tipuan terhadap manusia. Seolah-olah dunia meyakinkan kita bahwa si teman-teman na mailong itu menenung di lubuk naganay. Maka kadang-kadang umur tanah rapi ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, seolah-olah kita masih merasa lumubig tulit palino perasaan. Nah, ini tipuan dunia. Padahal kita baca dalam hadis Nabi, amal ummati baina sittina wa sab'ina. Umurnya umatku kira-kira kisaran 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini hadis Nabi. Artinya angka waktu yang malampi dibandingkan, tapi ini standar dari Nabi. Malah umurnya adalah kurang lebih 63 tahun. Jadi 60 tetap. Sama sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau iblis datang menggoda langit dari arah kanan, artinya bahwa iblis menghiasi agama kita dengan syubhat, perkara syubhat. Biasanya syubhat sebelah kanan halalah, kiri haram, di tengah-tengah ada syubhat. Syubhat dia sering makan halal moga ya rega harangi. Ini iblis nih menghiasi agama kita dengan syubhat. Maka jemaah sekalian, yang penting saya sampaikan bahwa dulu ketika Nabi masih hidup, Islam itu bulat, Islam itu bundar utuh. Zaman sahabat Nabi masih utuh, tapi seiring zaman berkembang, maka ibarat bola ini sedikit demi sedikit kita ambil. Nah, tapi makukui ya diibaratkan bola itu ini seru-seru melatih hadir. Karena begitu banyaknya perkara-perkara syubhat. Jangankan syubhat, kadang-kala haram pun diluduk. Sama sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, ketika iblis datang menggoda manusia dari arah kiri, maka iblis akan menghiasi maksiat dengan penuh kelezatan. Maka itulah sebabnya teman-teman lebih hadir bermaksiat sekali mengundang kita untuk bermaksiat kedua kalinya. Kedua kalinya kita kerja mengundang kita untuk mengerjakan ketiga kalinya. Yang itu sebab nama kali kedua kota, ia tidak saya pamulan nabi itu marajing. Pamulan nabi marajing. Yang kedua
Kadang-kadang marami kan itu. Ya kemudian kada beli, tiba-tiba membeli masih sah tiba, masih sah. Tapi ketika kedua kalinya, ketiga kalinya, maka kadang-kala dosa itu sudah nikmat kita rasa. Alhamdulillah. Maka memang tidak ada jalan kecuali menutup empat arah ini. Pertanyaannya kemudian jemaah sekalian, kira-kira di mana arah keselamatan itu? Maka dalam tafsir Imam, dalam tafsir Al-Kabir dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, maka berbondong-bondong malaikat menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir terhadap hambamu yang bernama manusia. Empat arah sudah dikuasai oleh iblis, depan, belakang, kanan, kiri, dia tidak tahu mana. Kira-kira engkau dan lalu assalamualaikum napunai atatai anak pun Nabi Adam. Maka Allah pun berfirman, hanya ada dua arah tempat keselamatan kita. Hanya ada dua arah. Maka arah inilah yang kita kejar. Pertama, arah ke atas. Yang kedua, arah ke bawah. Atas, bawah, biasa, di awal. Oleh Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa arah ke atas adalah arah turunnya rahmah fammasina Allah Ta'ala yang harus sabarna paling pagi Nabi Tasari mengi ang kaki mati burung miligram berdoa kepada Allah minta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke atas adalah doa. Dan ini pun dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam sejarah Imam Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah, 300 tahun tambah 9 tahun, 309 tahun, Pak. Kalau bukan iman yang bekerja tidak mungkin kita percaya. Tapi kalau kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Dan ini dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah, 100 tahun ditambah 10 tahun. Ada sekelompok manusia ditidurkan oleh Allah dalam satu gua. Ketika mereka terbangun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, maka pertanyaannya, apakah pemuda ini minta makanan? Apakah pemuda ini minta minuman? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Yang beliau minta, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Petikan ayat ini, saya ingin menukil di kata-kata min ladunka. Min ladunka, min maknanya min tabaidiyah, bermakna sebahagian. Ladunka, ya Allah, sekalipun kami dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus, atina min ladunka rahmah, kami hanya memohon kepadamu hanya dari sisimu, tidak perlu yang lain, tidak perlu manusia, tidak perlu pepohonan, tidak perlu bangsa jin, min ladunka, hanya dari sisimu, rahmah, pemasih tawang. Maka dengan rahmat inilah yang menuntun Ashabul Kahfi. Dan ini kita diperintah untuk berdoa minta rahmah. Meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun butuh rahmah, pemasih Allah Ta'ala. Yang kedua, arah ke bawah. Arah ke bawah artinya as-sujud ilallah, berbanyak sujud di hadapan Allah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabb, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hadis ini diawali dengan kata aqrab. Aqrab itu isim tafdhil. Asal katanya qaribun. Qaribun itu maknanya dekat. Kadang-kadang kalau sahabat taman cawi maka ada sahabat qarib. Tapi kalau sudah berubah menjadi aqrab, isim tafdhil, maknanya tidak ada lagi keadaan yang membuat manusia paling dekat dengan Allah. Ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, kecuali dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sujud yang tidak mampu dikejar oleh iblis, sehingga kemudian dipesui boleh di neraka, dipesui boleh di surga. Lama ini lena karena kepacaran Allah Ta'ala. Alhamdulillah, cuma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka musibah hanya ada dua jalannya, atas, bawah. Doa, sholat, doa, sholat, sabar, sholat. Dalam Al-Quran kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
bis sabri was salah. Tidak ada jalan lain. Mau kemana kita? Hanya ada dua cara. Sabar salat, sabar salat. Sujud minta rahmat, sujud minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, maka menutup dari takziah kita ini, mari kita mencoba untuk mengupas beberapa nasihat dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan perkara kematian ini. Maka di sahabat Nabi kita, Inna Allah katama sittatan fi sittatin. Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Tentu saya tidak akan membahas secara keseluruhan jemaah sekalian, tapi saya hanya katakan mungkin 2-3 perkara yang ingin saya bahas. Yarfa Allah Ta'ala nasabbi an-nawri an-nasi wa siwa. Bila lana an-nangisi wa siwa, maka Allah rahasiakan itu. Pertama, Inna Allah katamal mauta fil umri. Yarfa Allah Ta'ala nasabbi amati ngengi bila lana umuruta. Ya nama sabak na sisa segala to misni alina kira-kira apa nama ilo mati. Ang kira-kira mo. Misni alina apa na kira-kira? Apakah kira-kira mati? Apa hikmahnya jemaah sekalian? Maka kematian itu butuh persiapan. Maka setiap detik kematian itu akan mendatangi kita. Itulah sebabnya Allah selipkan kematian itu di tengah-tengah panjangnya umur kita. Ya paling tanda-tanda bina-bina pengamatan ayat, kecuali mungkin orang-orang yang diberi hikmah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Inna Allah katama ridha ala ta'ah. Allah itu menyembunyikan ridhonya di tengah-tengah ketaatan kita. Maka kita pun tidak tahu kira-kira di amal yang mana akan diterima oleh Allah. Adakah salat isya yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah? Allah itu rahasiakan ridhonya di tengah-tengah banyaknya amal yang kita kerjakan. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Hikmahnya, ternyata kita tidak boleh memandang remeh betapapun amal itu kecil, boleh jadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, udingi jaji maluk udi ta'amalata, tapi barangkali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi kembali kepada nafs al-mutmainnah. Jemaah sekalian, maka kita tidak tahu kira-kira dari arah mana amal itu menjadi asbab Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ridhonya. Maka setiap detik amal ibadah mesti disertai dengan al-khawf. Al-khawf itu kajiannya, maknanya adalah takut mitauki Allah Ta'ala. Tapi apakah hanya sekedar takut? Takut ini ternyata mesti berbarengan antara al-khasyah dengan ar-raja. Al-khasyah itu maknanya takut. Mitauki Allah Ta'ala, igana misengi sampai yang isa tadi tidak dari Allah Ta'ala. Igana misengi sidak data, igana misengi sampai yang tahajud, igana misengi puasa tidak dari Allah Ta'ala. Tetapi tidak hanya takut, mesti disertai dengan ar-raja. Ar-raja berharap besar terhadap Allah. Sering memengi na terima manicing amalata. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ditutup dengan ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Akhir ayat inilah yang diulang-ulang Nabi Ibrahim sambil menyusun batu. Beliau katakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, atina Rabbana taqabbal minna, terimalah kasih sininna amalan-amalanku, terimalah kasih sininna dokter tinggi. Ini diulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berulang-ulang kali. Jemaah sekalian, yang terakhir, innallaha katamal ghadaba fil maksiyah. Allah itu sembunyikan marahnya di tengah-tengah maksiat kita. Maka kita tidak tahu jemaah sekalian, kira-kira di maksiat yang mana Allah tiba-tiba turunkan bencananya, ganjarannya terhadap kita. Maka itulah sebabnya maksiat sekecil apapun tidak boleh dipandang remeh. Sebab boleh jadi maksiat itulah justru yang menjadi asbab Allah turunkan bencananya dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tentu kesimpulan pertemuan kita pada pertemuan yang singkat ini, bahwa ternyata bagi orang-orang beriman
anugerah terbesar salah satunya adalah kematian. Mimpi, karena tidak mampu bertemu dengan Allah. Kalau orang beriman ini tidak meninggal dulu, sementara dia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini pemikiran terini binina, terini lakaina, terini anak-anakna, terini tetapi boleh jadi pengaji wahida meninggal dalam keadaan penuh senyuman, menebar senyumannya karena ingin bertemu dengan Rabb yang maha menyayangi, Allah yang maha mencintai, Allah yang maha menyiapkan surga di sisi Allah. Bukankah kita baca innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira Pak dari Allah, surga pemasina pengantar amat tajam. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita ikhlaskan beliau seikhlas-ikhlasnya, dan kita pun belajar banyak dari kematian beliau. Oh ternyata kematian itu bisa saja hadir dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan kita berbuat baik. Kita selipkan doa kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukankah ini adalah kematian yang kita rindukan jemaah sekalian? Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ini orang-orang yang tidak ada waktu maupun joki. Kadang pun kamar raja narik uang kada putar pasala. Saya hanya datang menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi. Kalau ada yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tak kecuali Al-Quran, tak kecuali hadis al-fai agak pura wada. Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.